Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran matematika dengan materi statistika. Nah, sebelum masuk pada pembahasan yang pertama, masih ingat gak sih apa perbedaan dari statistika dan statistik? Sudah lupa? Baik, sekarang coba kita ingat bersama-sama. Jadi, statistika merupakan cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari tentang mengumpulkan dan menyusun data serta mengolahnya. Sedangkan statistik merupakan hasil dari pengolahan kumpulan data atau ringkasan data. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya statistika merupakan ilmunya, sedangkan statistik merupakan hasil pengukuran angkanya. Pembahasan selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ada 4 cara. Yang pertama ada observasi, yang kedua adalah kuesioner, yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat ada dokumentasi. Observasi contohnya adalah mengamati kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan siswa. Kuesioner contohnya mengumpulkan data tentang mata pelajaran yang disukai dan tidak disukai siswa dengan angket atau kuesioner. Wawancara contohnya mencari data tentang minat dan bakat siswa kelas 7. Dokumentasi contohnya adalah mengumpulkan data tentang ujian nasional pada 3 tahun yang lalu di sekolah. Jadi untuk dokumentasi adalah data yang sudah ada. Nah, sekarang coba sebutkan cara pengumpulan data yang mana yang pernah kamu lakukan dan data apa yang kamu kumpulkan. Sudah? Jika sudah, kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah penyajian data dengan tabel. Nah, dalam PPT ada 3 cara dalam menyajikan data menggunakan tabel. Coba sekarang diamati bersama-sama ya. Sudah? Penyajian data dengan tabel ada 3. Yang pertama adalah tabel baris dan kolom dengan contoh tinggi badan. Yang kedua ada tabel kontingensi dengan contoh adalah data jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Contohnya adalah data tentang nilai siswa. Nah, sekarang coba sebutkan apa perbedaan dari ketiga data tersebut. Ya, benar sekali. Perbedaannya adalah tabel baris dan kolom hanya memiliki satu kategori. Tabel kontingensi memiliki lebih dari satu kategori. Sedangkan tabel distribusi frekuensi di dalamnya mengandung frekuensi dalam setiap butir data. Selanjutnya adalah penyajian data dengan diagram. Sekarang coba amati 3 data yang disajikan dalam bentuk diagram. Sudah? Oke. Penyajian data dengan diagram ada 3. Yang pertama adalah diagram batang, yang kedua ada diagram garis, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran dibedakan menjadi 2, yang berbentuk derajat dan yang berbentuk persentase. Dalam bentuk derajat, kita bisa menghitungnya dengan cara frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Untuk persentase, kita bisa menghitungnya dengan cara frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Sama dengan yang tadi ya, apa sih kira-kira perbedaan dari ketiga diagram tersebut?
Oke, perbedaannya adalah diagram batang terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Diagram garis ini biasanya terdiri dari sumbu horizontal untuk menunjukkan waktu dan vertikal untuk menunjukkan hasil pengamatan. Ini berupa garis yang berhubungan. Sedangkan diagram lingkaran terdiri dari beberapa juring sesuai dengan jumlah data. Seperti itu perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran data. Sebelumnya, coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Pernah tidak kalian mengamati sebuah data yang sulit dipahami? Jika pernah, di mana kira-kira kalian menemukan data tersebut? Kira-kira dalam bentuk apa data itu? Nah, oleh karena itu, data terkadang sulit dipahami. Biasanya, seseorang akan mencari mean, median, modus, dan lainnya untuk memudahkan seorang pengamat mengamatinya. Pembahasan selanjutnya adalah mean. Mean data tunggal atau rata-rata data tunggal. Dengan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan jumlah dari Xn. Xn ini adalah data ke N, dibagi N adalah N ini banyaknya data. Pada contoh ini adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 7 sebanyak 5 data, yaitu 8, 5, 7, 10, dan 5. Kemudian cara penyelesaiannya kita tinggal masukkan pada rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan jumlah datanya dibagi banyaknya data yang menghasilkan hasil 7. Jadi nilai rata-rata siswa kelas 7 ini pada mata pelajaran matematika adalah 7. Selanjutnya adalah mean data tunggal berbobot. Dengan rumus rata-rata atau X bar sama dengan jumlah dari FK dikali XK dibagi N. XK di sini adalah data ke N. FK-nya adalah frekuensi dari data. N adalah banyaknya data. Berikut ini adalah contoh dari hasil penghasilan. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian dari frekuensi dan datanya. Dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan rumus ke X bar sama dengan jumlah perkalian dari frekuensi dan datanya. Kemudian kita bagikan dari jumlah frekuensinya. Diperoleh 1.800.000 sekian. Selanjutnya ada mean data berkelompok. Berikut ini adalah nilai siswa, tentukan rata-ratanya. Ini ada data yaitu berupa nilai dan ada frekuensinya. Caranya sama, X bar sama dengan jumlah dari FI dikali XI dibagi N. Kita jumlahkan dulu hasil perkalian dari FI-nya dikali XI, kemudian kita bagi dengan jumlah dari frekuensinya dan diperoleh rata-rata 72,25. Nah, dari 3 rumus yang digunakan untuk mencari mean atau rata-rata suatu data, apa sih kira-kira yang menjadi pembedanya? Selanjutnya ada median data tunggal atau nilai tengah. Untuk data ganjil, kita bisa menggunakan rumus Xn ditambah 1/2. Untuk data genap, kita bisa menggunakan rumus setengah dari Xn/2 ditambah Xn/2 ditambah 1. Pada contoh ini merupakan data genap, maka kita menggunakan rumus untuk data genap. Jadi, kita masukkan pada rumusnya dan dihasilkan 5 dan 6. Kita jumlahkan dan dibagi 2 menghasilkan 5,5. Jadi mediannya adalah 5,5. Selanjutnya adalah median data tunggal berbobot.
Untuk jumlah data yang banyak, median tidak dibedakan genap dan ganjil. Sehingga rumus dari median ini adalah XN ditambah 1 dibagi 2. Pada contoh ini, kita hitung dulu jumlah dari frekuensinya. Diketahui bahwa jumlah dari frekuensi ini adalah 80. Kita masukkan pada rumus mediannya. 80 ditambah 1/2 sama dengan 40,5. Maka, untuk mediannya adalah data ke-40 ditambah data ke-41 dibagi 2 sama dengan 60. Jadi nilai median ini adalah 60.000. Selanjutnya adalah median data berkelompok dengan rumus tepi bawah ditambah setengah data dikurangi frekuensi sebelum frekuensi median dikurangi frekuensi median dikali interval. Pada contoh ini, kita disuruh menentukan nilai median dari nilai ulangan matematika siswa. Kita hitung frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Kemudian kita peroleh bahwa nilai data mediannya berada pada data ke-20. 40 dibagi 2 adalah 20. Maka mediannya sama dengan tepi bawahnya adalah pada 59,5 ditambah setengah N, setengah datanya adalah 20, dikurangi frekuensi sebelum frekuensi median adalah 9, dan frekuensi mediannya adalah 14, dikali intervalnya. Kemudian diperoleh nilai 67,36. Nah, dari 3 rumus yang digunakan untuk mencari median suatu data, apa kira-kira yang menjadi pembedanya? Coba jawab ya. Nya adalah modus data tunggal. Modus adalah data yang sering muncul. Contoh, tentukan nilai modus dari data tersebut. Maka, modus dari data tersebut adalah 6. Karena apa? Karena nilai 6 tersebut muncul sebanyak 3 kali pada data tersebut dibandingkan data lainnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah modus data berkelompok. Dengan rumus TB tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali interval. Untuk D1-nya adalah nilai selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Untuk D2 adalah nilai selisih frekuensi kelas modus dengan nilai sesudahnya. Dari contoh data tersebut, diketahui bahwa frekuensi yang paling besar atau yang paling sering muncul adalah 16. Maka TB-nya adalah 14,5 dan D1-nya adalah 16 dikurangi 4 sama dengan 12 dan D2-nya adalah 16 dikurangi 8 adalah 8 dan intervalnya adalah 5. Kita hitung melalui rumus tersebut dan diperoleh hasil 17,5. Jadi, modus dari data di atas adalah 17,5. Nah, dari 2 rumus yang digunakan untuk mencari modus dari suatu data, apa kira-kira yang menjadi pembedanya? Jangkauan adalah data tertinggi dikurangi data terendah dengan rumus jangkauan sama dengan XN dikurangi X1. Contoh yang disajikan adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, data tertingginya adalah 878. Untuk data yang paling rendah adalah 160. Maka dikurangi 878 dikurangi 160 sama dengan 718. Jadi jangkauan data tersebut adalah 718. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil merupakan kumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama, dengan Q2 merupakan nilai median dari data tersebut. Untuk Q1-nya adalah nilai tengah dari data terkecil dengan nilai median. Untuk Q3-nya adalah nilai tengah dari data terbesar dengan nilai mediannya.
Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, serta kuartil atas dari data tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita dapat mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian kita cari nilai tengahnya, yaitu 45 dan 46. Kita bagi 2, menghasilkan 45,5. Jadi itu nilai tengahnya untuk Hi2-nya. Untuk Hi1 merupakan nilai tengah dari data yang terkecil dengan nilai tengah dari data tersebut, yaitu 42 dan 43. Kita jumlahkan dan bagikan 2 sama dengan 42,5. Untuk Hi3-nya merupakan nilai tengah dari data yang terbesar dengan nilai Hi2. Jadi 49 ditambah 56 per 2 sama dengan 52,5. Selanjutnya adalah jangkauan interkuartil. Nah, pembahasan kali ini ada hubungannya dengan kuartil yang tadi. Apa ya kira-kira hubungannya? Ya, benar sekali. Jangkauan interkuartil ini adalah hasil pengurangan dari kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi, bisa dituliskan R sama dengan Hi3 dikurangi Hi1. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Kuartil bawahnya bernilai 42,5 dan kuartil atas bernilai 52,5. Maka jangkauan interkuartilnya kita kurangkan. Maka diperoleh hasil 10. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Nah, untuk simpangan kuartil itu apa hubungannya dengan jangkauan interkuartil yang tadi ya? Iya, simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi, simpangan kuartil dapat dituliskan sebagai Hi-D sama dengan setengah R. Contoh pada soal ini adalah apabila data memiliki jangkauan sebesar 10, maka simpangan kuartilnya adalah setengah dari R. Maka Hi-D menghasilkan nilai 5. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.